Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 1 Desember 2020. Kita membuka dan memasuki bulan Desember, bulan keluarga, dengan penuh syukur dan sukacita. Satu lilin Advent sudah bernyala. Lilin pertama menandakan pengharapan bagi kita. Mari di minggu ini kita berharap senantiasa untuk menantikan kedatangan Sang Mesias. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus. Beato Dionysius lahir 12 Desember tahun 1600 di Prancis. Ayahnya seorang dokter dan nakoda kapal. Ibunya seorang aristokrat Prancis yang harum namanya. Sejak kecil, Dionysius sudah mengikuti ayahnya mengarungi luas lautan. Dan ketika berusia 19 tahun, ia sudah menjadi seorang pelaut yang ulung. Melihat banyak daerah-daerah yang ia kunjungi belum mengenal Tuhan, Dionysius memutuskan untuk menjadi seorang misionaris. Ia ditabiskan menjadi imam pada tahun 1637. Dan diutus untuk bermisi sampai ke tanah Aceh di Indonesia. Ia diutus bersama dengan Bruder Redemptus. Bruder Redemptus lahir pada 15 Maret tahun 1598 di Portugal. Ia lahir di sebuah keluarga petani yang miskin, namun saleh dan taat beragama. Pada tahun 1615, Redemptus mengundurkan diri dari dinas ketentaraan karena ia ingin menjadi biarawan. Dan Redemptus bergabung dengan para biarawan Karmelit di Goa, India. Ketika sampai di tanah Aceh, Dionysius dan Bruder Redemptus disambut dengan ramah sekali. Namun keramahan orang Aceh ternyata hanyalah tipu muslihat belaka. Orang-orang Belanda telah menghasut Sultan Iskandar Thani dengan menyebarkan isu bahwa bangsa Portugis datang hanya untuk menyebarkan agama Katolik di tanah Aceh. Karena itu, semua anggota misi ditangkap, dipenjarakan dan disiksa agar menyangkal imannya. Selama sebulan, mereka meringkuk di dalam penjara dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Romo Dionysius dan Bruder Redemptus wafat sebagai martir pada tanggal 27 November tahun 1638. Mayat mereka selama 7 bulan tidak hancur, tetap segar seperti sedang tidur. Menurut saksi mata, jenazah Dionysius yang dibuang ke laut dan sebagian dibuang ke hutan senantiasa kembali ke tempat Dionysius dibunuh. Akhirnya jenazah Romo Dionysius dengan hormat dimakamkan di Pulau Dien dan kemudian dipindahkan di Goa, India. Saudari-saudaraku, sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 21 sampai dengan 24. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, Ia datang dengan megah. Dan mata para hambanya akan berseri-seri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai,
tetapi Engkau nyatakan semua kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita memasuki bulan keluarga. Mari kita ambil bagian di bulan keluarga ini bersama-sama untuk mengikuti persekutuan-persekutuan dan menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai eklesia domestika, yaitu gereja-gereja keluarga. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, sejak kecil anak-anak diajak mengucap syukur atas indera-indera yang Tuhan beri. Maka ada lagu anak-anak yang mengatakan, dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Konon katanya salah satu protokol yang perlu juga kita buat dalam pandemi ini 3M. Makan, makan, dan makan. Ya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita bergembira dan bersyukur. Di awal firman, Yesus bersabda. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus, dan ia mengucap syukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Apa yang membuat kita bergembira dan bersyukur? Karena kita melihat, mendengar, mengalami karya Tuhan dalam hidup kita. Yesus bersabda, berbahagialah mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, acap kali kita tidak mensyukuri anugerah indera-indera yang Tuhan beri. Terkadang melalui indera-indera kita malah jatuh ke dalam dosa. Hari ini kita diajak untuk bergembira dan mensyukuri anugerah indera yang Tuhan beri. Semoga indera-indera yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita justru semakin bertanggung jawab, semakin bertumbuh dalam iman akan Tuhan, hingga akhirnya kita boleh menjadi pembawa kabar sukacita di tengah kehidupan ini. Kita mengucap syukur untuk teladan hidup Beato, Dionysius, dan Redemptus yang mencurahkan darahnya sebagai martir, mewartakan kabar sukacita di tanah Indonesia. Semoga iman kita semakin dikuatkan melalui teladan hidup para martir yang hari ini kita rayakan. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.